Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Mari kita meneruskan kajian surah Al-Baqarah. Sekarang kita memasuki paragraf tentang Bani Israil dari ayat 40 memanjang sampai 120-an. Memanjang sampai 100 berapa itu ya? 123. Dialah sampai 130-an. Berarti sekitar 100-an ayat membicarakan soal Bani Israil. Perhatikan surat Al-Baqarah ini surat Madaniyah. Berarti sekitar tahun pertama Nabi baru sampai ke Madinah setelah hijrah dari Mekah. Tidak berarti yang dihadapi Bani Israil, ya, tidak berarti yang dihadapi Bani Israil, karena yang dihadapi Nabi di Madinah itu orang bertakwa, orang kafir, orang munafik. Berarti Bani Israil itu masa lalu, ya. Masa lalu yang tersisa itu Yahudi, Nasrani. Nah, oleh karena itu sekitar 100 ayat di dalam surat Al-Baqarah ini cara kita membacanya adalah agar kita menjadikan pelajaran. Jangan sampai kita mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh Bani Israil, ya. Itu maksudnya. Mari kita baca ayat-ayat kita, walaupun kepada Bani Israil, itu maksudnya untuk kita, ya. Maksudnya kita mulai dari ayat 40. Ya Bani Israil, yang dipanggil adalah hai anak-anak Bani Israil, keturunan Israil. Israil itu nama alias dari Nabi Yakub. Dari 25 nama Nabi yang kita kenal, dari 25 nama Nabi yang kita kenal, hanya ada 2 Nabi yang punya alias, yaitu Nabi Yakub alias Israil dan Nabi Muhammad aliasnya banyak, hanya alias Ahmad,
dan alias lainnya. Paling banyak, bukan paling banyak. Yakub hanya satu aliasnya. Berarti Yakub alias Israil. Alias itu nama lain. Nah, Nabi Yakub alias Israil. Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah saudara sekandung dengan Ismail. Ya, beda ibu. Berarti Ismail bin Ibrahim, Ishak bin Ibrahim. Dari Ismail turun Nabi Muhammad. Dari Ishak memang beranak Yakub. Berarti Yakub bin Ishak. Nah, dari Yakub ini alias Israil. Alias Yakub punya anak 12. Salah duanya yaitu Yusuf dan Benyamin. Jadi salah duanya Yusuf dan Benyamin. Sisa berapa itu berarti itu? 10. Salah satu dari 10 itu namanya Yahudi. Nah, maksudnya ya, salah satu dari 10 itu namanya Yahudi. Ada yang bernama Yahudi. Yang selanjutnya menonjol. Ya, nama ini menonjol seolah-olah kalau disebut Yahudi mewakili anak-anaknya Yakub. Berarti Bani Israil adalah anak-anaknya Yakub, ya. Namun tidak disebut Yahudi di dalam Al-Quran, gimana itu? Kecuali Allah lagi sengit, ya. Jadi kalau Allah menggunakan sebutan Bani Israil, misal ya Bani Israil, maka tidak ada tendensi negatif, ya. Tapi lamun lagi sengit menunjukkan ordemen, maka disebut Yahudi. Walan tardo angkal Yahud wan Nasara hatta tattabi'a millata. Nah, itu Yahudi itu. Padahal maksudnya Bani Israil. Bani Israil ya Yahudi, Yahudi ya Bani Israil. Kapan di Al-Quran digunakan sebutan Yahudi, kapan di Al-Quran disebutkan Bani Israil? Biasanya disebut Yahudi kalau konotasinya negatif. Nah, sekarang kita menggunakan kata Bani Israil. Enggak, tidak negatif itu tidak berarti demen, ya. Tidak negatif, lagi normal. Ya Bani Israil, hai Bani Israil, udhkuru ni'matiya. Ingat-ingatlah oleh kalian. Berarti ingat-ingat itu jangan dilupakan. Udhkuru, ingat-ingatlah dan jangan coba-coba melupakan. Ni'matiya. Ada yang menganggap ni'matiya itu plural, jamak, sehingga berbagai nikmatku. Tapi ada yang berpendapat ni'matiya itu singular, ya, mufrad, sehingga cara membacanya udhkuru, hai Bani Israil, udhkuru, ingat-ingatlah. Ni'matiya satu saja, ya, satu saja. Lamun ora bisa sekabeh. Udhkuru, hai Bani Israil, ingat-ingatlah oleh kalian, jangan coba-coba lupa atau pura-pura tidak ingat.
ni'mati ya satu saja nikmatku, kalau tidak semuanya. Allati an'amtu yang telah aku nikmat itu berikan alaikum kepada kalian semua. Yang paling tinggi adalah nikmat Taurat, yaitu kitab Taurat dan isi Taurat, karena kan isinya banyak. Yang kedua adalah fakta, banyak nabi, setiap nabi punya umat, mewakili kabupaten, kecamatan, kelompok tertentu. Nah, kelompok Bani Israel itu adalah kelompok yang paling istimewa di antara kelompok-kelompok nabi yang lain. Bahkan dari seri kelompok masyarakat, kelompok Bani Israel yang paling boros dapat nabi, paling banyak dapat nabinya, dibanding kelompok lain, kaum Ad, kaum Samud, ya, terus kaum Nabi Lut. Nah, itu kan kelompok-kelompok. Nah, kelompok Bani Israel, wa nahnu wa anni faddaltukum alal alamin, tidak terbantahkan. Nanti pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah sekaligus pengumuman dicabutnya kedudukan Bani Israel sebagai umat pilihan. Pencabutannya itu. Ya, makanya pemindahan kiblat itu tidak bisa dipandang sepele seolah-olah persoalan sholat, bukan. Yaitu persoalan nation, kebangsaan, persoalan Ummul Qura, ibu kota, yang semula ibu kotanya di Yerusalem menjadi pindah ke Mekah. Itu sama dengan konfirmasi kepada penduduk global, mulai sekarang Bani Israel bukan umat pilihan lagi. Itu persoalan buat mereka, ya. Nah, itu terutama nikmat dua hal itu. Nikmat-nikmat lain yang sifatnya anggaplah tidak pungkas adalah mujizat-mujizat yang sifatnya direct, langsung, yang diterima melalui Nabi Musa, seperti dibelahnya laut, ya, sehingga jadi show, jadi tontonan. Jadi ketika Bani Israel itu udah sampai neng pulau panjang, ibaratnya sampai neng pulau panjang, berjejer, berbaris, melihat show tontonan Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan oleh Allah. Itu ditonton, ya. Dan itu mujizat terhebat yang mestinya membangun kesadaran bahwa tidak ada yang lebih kuasa daripada kekuasaan Allah, ya. Tapi dasar Bani Israel tidak seperti itu, Mas. Minta syarat, minta syarat, dan minta syarat. Jadi Bani Israel itu memang unik. Itu diantara contoh-contoh nikmat. Wa aufu, dan penuhilah, lunasilah bi'ahdi, terhadap perjanjian denganku. Ufi, maka aku penuhi, bi'ahdikum, janji kepada kalian. Wa iyaya farhabuni, dan hanya kepadaku farhabuni, kalian itu takut. Itu farhabun itu berasal dari kata rohiba, rohbatun, rohibaan. Tuh kan ada rohiba, ada rohiba. Lamun rogiba fi, demen, rogibaan sengit, rohiba kebicir-bicir. Jadi apa kok lamun wedi sampai Melayu kan disebut apa? Kebirit-birit. Nah, wa iya ya, dan hanya kepadakulah farhabuni,
kalian takut sampai terbirit-birit. Saking bedinya, kok bisa digunakan kata farabun? Karena Bani Israel istimewa. Melihat Allah itu bukan sesuatu yang gaib lagi. Ada Nabi Musa melihat, membuat Allah itu konkret. Ada Nabi Musa, para halimah hampir belum pernah melihat mukjizatnya Nabi, sehingga sulit membayangkan Allah itu konkret. Nah, Bani Israel itu istimewa. Mana kapan maunya Allah itu konkret. Bahkan saking ngelunjak minta sawi bersawi. Lalu bayangkan ada urusan RT minta tolong Syafruddin wali kota, jengkel kan Syafruddin kan. Emang lah ke ikini tah lurah camat. Tapi jadi RT kulani sono. Saking sononya sehingga beberapa RT nggak mau ditangani lurah. Saking merasa dekatnya, Bani Israel itu kayak konon. Sehingga kalau kita lihat rebel kurang ajar, tapi saking konkret aktual Allah itu, minta sawi saja pada Allah. Ya Allah, ya Musa tolong mintakan sawi. Mungkin lagi gemi ayam kan dia gitu. Nah, kata farhabun menunjukkan memang lamun. Jadi kita ini kan harus percaya kepada hal-hal gaib. Tingkat kegoiban Allah itu bagi Bani Israel sudah berkurang. Karena begitu banyak nikmat Allah yang menyebabkan Allah itu tidak gaib lagi. Maka digunakan kata farhabun. Seperti orang melihat wewe maka melayu terbirit-birit. Melihat binatang buas, benar-benar terlihat binatang buasnya, lari terbirit-birit. Betapa dolimnya orang Bani Israel kalau tidak takut terbirit-birit pada Allah, mengkonkret. Itu kata-kata farhabun. Wa aminu, dan berimanlah kalian bima anzaltu. Ingat ini di Madinah ya, surat ini di Madinah. Dan Bani Israil ini kalau kata orang Malaysia veteran pasukan tak berguna. Sisa-sisa masa lalu yang masih terobsesi pada ajaran-ajaran Taurat tentang siapa nabi terakhir itu. Ya, cuma mereka nggak konsekuen. Ternyata nabi terakhir itu keturunan Aram, bukan keturunan Ishak ya. Sama-sama keturunan Ibrahim dua-duanya. Wa aminu, dan berimanlah kalian bima anzaltu, kepada apapun yang telah aku turunkan, musaddiqon, yang tugasnya adalah musaddiqon, membenarkan, lima, kepada kitab Taurat mahkum yang sudah kalian pakai selama ini. Berarti apa itu? Apa bima anzaltu itu? Al-Quran. Jadi kalau kalian itu menjunjung tinggi Al-Taurat, maka hanya Al-Quran yang pernah membenarkan Taurat. Tidak ada alasan tidak bisa menerima Al-Quran. Mestinya itu kan. Wala takunu awwala kafirin bih, dan jangan coba-coba kalian. Nah ini perlu pembahasan ini. Menjadi siapa nih? Orang dengan nomor induk 1 atau gimana nih? Dengan nomor induk 1 sebagai orang kafir atau siapa? Ayo. Karena kafir kepada Islam itu Abu Jahal, Abu Lahab. Nomor induk dengan angka-angka masih muda lah, 01, 02, 03, 04, 05, 06, sebagai pemilik kartu tanda anggota kafir. Nah, tapi di sini digunakan, hai orang Bani Israil, wala takunu awwala kafirin bi, jangan kalian menjadi orang seolah-olah
pemilik nomor kartu anggota kafir dengan angka-angka awal. Nah, ini kemudian mendapatkan tafsirnya tokoh-tokoh utama. Jadi awwala kafirin bih, tokoh-tokoh utama orang kafir di Madinah. Ya, di situ berbagai peran terkumpul, ada sponsor, ada investor, ada apalagi pokoknya bangsa or-or lah, ya. Vendor, wong bangor segala itu. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalilan, dan jangan coba kamu jual murah ayat-ayatku baik Taurat maupun Quran qalilan dengan harga murah. Ada 3 kemungkinan arti. Pertama, jual ayat yang mahal aja. Itu kan maksud pertama, ya. Jangan jual murah, berarti jual yang mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan jual walaupun harga yang murah, apalagi di mahal. Berarti mestinya tidak boleh diharga. Tidak boleh dikomersialisasikan. Itu yang kedua. Yang ketiga ini adalah dengan arti bahwa ayat tidak dapat ditukar dengan apapun, dengan harga atau dengan ayat serupa atau dengan teori yang lainnya. Nah, yang kedua yang paling populer menyangkut juga para mubalik tidak boleh menerima upah dari pengajaran Al-Quran. Tapi seiring waktu, karena ada hadis juga sahih, upah yang paling barokah adalah upah dari pengajaran Al-Quran. Upah dari Al-Quran, ya, bukan pengajaran. Yaitu ketika ada orang merukyah gimana, wong gering, akhirnya waras. Ternyata si pasien ingin menunjukkan rasa bahagia sehingga memberi hadiah. Nah, wong iki lapor pada Rasulullah, primen ke oleh rezeki karena membaca Al-Quran menyembuhkan orang. Turunlah hadis bahwa upah paling barokah adalah upah berkaitan dengan Al-Quran. Tapi wong gering iku mah. Nah, makanya itu wong gering di dua ngajar ngaji. Nah, makanya itu pandangan kedua. Sekarang pandangan ketiga. Nah, ini yang paling jumhur, ya, bahwa baik Taurat maupun Al-Quran itu tidak boleh dikurangi maknanya, kedudukannya itu dengan yang sifatnya dengan lainnya yang bukan wahyu. Nah, orang-orang Yahudi punya kebiasaan itu menganggap remeh Taurat, sehingga banyak Taurat yang derajatnya dikalahkan dengan pendapat rohib, pendapat para sarjana, pendapat kiai. Tidak jadi platform utama, yaitu Taurat. Nah, Allah menginginkan itu jangan berlanjut ketika kalian menerima Al-Quran sebagai musaddiqan. Boleh kalian mengutak-atik Taurat. Contoh, ajaran rajam hilang dari Taurat. Rajam itu beberapa kasus ada orang-orang kaya akhirnya ditunda rajam karena zina, maka ditunda rajamnya. Lama-kelamaan hilang dari Tauratnya tentang rajam itu. Itu yang disebut dengan setelah orang-orang kaya yang pengen seks bebas di zaman Bani Israil ini mendesak ulama-ulama Bani Israil agar mengkoreksi Taurat. Itu yang dimaksud dengan samanang qalila.
Insya Allah Al-Quran nggak ada kejadiannya. Tapi bentuk-bentuk intervensi Quran ada. Ketika Al-Quran tidak dapat ditegakkan, mungkin terbentur oleh bid'ah, oleh tradisi, sehingga syirik dilegalkan dan lain sebagainya. Wa iyaya fattakun, tadi farhabun, sekarang digunakan kata fattakun. Wa iyaya, dan hanya kepada kula fattakun, kalian bertakwa. Di atasnya wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun itu pada waktu itu dalam konteks begitu banyak kenikmatan yang kita itu kufur, maksudnya Bani Israel. Nah, ketakwaan ini masuk dalam konteks tentang kedudukan wahyu. Nah, sekarang mari kita bandingkan orang kufur terhadap nikmat-nikmat apa itu? Kemudahan kehidupan dunia. Nah, itu hal-hal konkret. Sawi, pengen apa aja orang Bani Israel itu mudah. Nah, terhadap hal-hal mudah saja kita tidak bisa menunjukkan rasa ketakutan pada Allah. Bagaimana lompat yang sifatnya bukan material seperti wahyu, yaitu lebih gaib lagi, maka digunakan kata takwa. Jadi kata rohbah itu lebih dikoneksikan kepada misal orang dianugerahi rumah bagus tapi tidak punya rasa takwa. Nah, ketika ada orang lihat rumah bagus kemudian takut pada Allah, itu disebut rohbah, rohibah. Tapi kalau ngelihat atau dengar kabar ada orang mati kan, akhirnya ingat dosa kita, itu namanya takwa. Itu perbedaannya ya. Wa iyaya fattakuni, dan hanya kepadakulah hai Bani Israel engkau membangun rasa sikap takwa. Wala talbisu, dan jangan kalian campur adukan al-haqqa bil batili, yang hak dengan batil. Berarti apa nih artinya nih? Mencampur adukannya hak dengan yang batil. Yang menonjol apanya? Kebatilannya, karena haknya hilang. Wa taktumul haqqo, nah ini beda lagi, si batilnya nggak ada, tapi kebenaran juga disembunyikan. Paham gak nih? Yang pertama polanya adalah ada pilihan dua, ada yang hak, ada yang batil. Maka yang ditonjolkan yang batil, maka haknya kelihatan. Pola kedua, memang tidak ada yang batil, adanya hak doang, dua-duanya nggak dipublikasi. Yang batil memang nggak ada, yang hak tidak dipublikasikan. Nah, itu baik pola pertama ataupun pola kedua adalah pola-pola khas Bani Israel, pola Yahudi ketika kejahatan tidak ingin dipublikasikan. Kebaikan tidak ingin dipublikasikan. Ini menceritakan soal ajaran-ajaran Taurat yang kemudian gagal dipublikasi. Yang banyak dipublikasi adalah pendapat ulama di saat itu. Ada dua pola, yaitu mencampur adukan yang batil supaya yang hak tertutup, atau sekaligus pola kedua tidak menampilkan yang hak, namanya
menyembunyikan. Itu yang paling fenomena adalah kasus ajaran rajam yang tidak ada di dalam Taurat. Itu terkenal kalau itu ya. Di Quran mah nggak ada kali. Dalam sejarah Al-Quran nggak ada. Nah, konteks ayat ini, hei Yahudi, kalian pernah sukses ngobrak-abrik Taurat, jangan masuk Islam, itu kemudian ngobrak-abrik Quran. Kenapa ini penting? Karena ini ada kaitan dengan ayat 44. Kita lompat dulu. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian sibuk menyuruh orang lain melakukan kebaikan dan kalian lupa diri kamu sendiri? Ini lebih kepada ancaman pada mubaligah. Ini nggak ada kaitan. Kaitannya adalah pada saat itu terlihat beberapa Bani Israel mulai jatuh cinta masuk Islam. Karena memang terlalu dekat Taurat dengan Quran. Maka kata sarjana-sarjana Bani Israel, sekalian aja masuk Islam, sekalian aja masuk Islam, sekalian. Jadi teman-teman Bani Israel pembaca Taurat ini, karena memang terlalu tipis jaraknya dengan Quran, ada yang kemudian berkecenderungan masuk Islam. Tinggal masalah satu, enak ning puun, ning ustad, ning kiai. Nah, para ustad ini kemudian memberikan izin, ayo sekalian bermaju Islam. Kenapa maju Islam? Maju Islam. Karena nggak mau juga di Bani Israel ada kelompok munafik. Ini akan jadi problem. Di tengah-tengah mulai mereka terdesak dengan umat Nabi Muhammad, mereka nggak mau ada gray area, nggak mau ada kelompok abu-abu di kalangan Bani Israel, kan udah mulai minoritas ini. Kamu sudah sulit dibedakan Yahudi, udah sekalian aja masuk Islam. Maka ditegur oleh Allah, kalau kamu takilun mengerti soal Al-Quran bahwa masuk Islam itu gak ada masalah, kenapa kamu cuma nyuruh orang lain masuk Islam, kamu malah enggak? Maksudnya itu ya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Kamu udah baca kitab, udah baca Taurat, dan sudah dengar Al-Quran, tipis jaraknya, hampir tidak ada beda ajarannya. Afala takilun, bagaimana kamu mikir orang lain disuruh masuk Islam, kamu enggak? Tuh. Jadi ada problem, orang-orang Bani Israel mulai minoritas, mulai kesulitan mengidentifikasi mana loyalnya, loyalisnya. Karena mereka ya biasalah minoritas kan, sirama main dua kaki ya, mendingan sekalian mandi Islam. Toh nggak ada masalah antara Taurat dengan Quran. Kalau kamu udah bisa ngomong gitu, kenapa kamu nggak sekalian masuk Islam? Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Yang pertama. Tapi yang kedua juga, memang ciri khas orang Bani Israel, orang Yahudi itu gampang membuat janji-janji baik tapi nggak dilaksanakan. Lalu dia menagih janji orang lain. Gimana komitmen kamu tuh? Padahal dia sendiri nggak melaksanakan komitmen dia. Atamuruna nasa bil birri. Kenapa kamu menagih janji kebaikan orang lain, kamu sendiri nggak menunaikan janji kamu berbuat baik? Tuh, jadi orang-orang Bani Israel adalah orang yang dikenal ingkar komitmen untuk berbuat baik. Itu contoh konflik antar keluarga. Oke, besok kita saling kerjasama ya, modal ekonomi. Besok lagi bersaing lagi. Gimana komitmen kamu? Kemarin katanya mau kongsi dagang, nggak lagi. Kamu dulu dong buktikan. Nah itu atamuruna nasa bil birri. Jadi orang-orang Yahudi itu orang-orang yang nggak mau membuktikan komitmen duluan, pengen orang lain duluan yang membuat komitmen, dan itu terlihat sekarang. Sehingga orang Islam banyak yang mempraktekkan cara dan sikap Yahudi. Nggak mau dia jadi pelopor, nggak mau jadi inisiator, nggak mau berkorban, pengen orang lain dulu yang berkorban, pengen orang lain dulu yang berbuat baik. Saya menanti kalau dia udah bisa membuktikan
bangun masjid, bangun pesantren, baru saya ikutan. Jadi nggak mau menjadi pelopor. Yang jelas atamuruna sudah kita perbaiki ya. Kita kembali ke ayat berikut sebelumnya. Waqimus sholat, tegakkan sholat. Ini syariat Nabi Musa. Wa'atuz zakat, dan tunaikan zakat. Sholat menggambarkan hubungan dengan Allah. Zakat menggambarkan hubungan dengan sesama manusia. Dua amalan ini menjadi dua amalan paling menonjol dari syariat Nabi Musa, yaitu sholat dan zakat, yang kemudian diteruskan oleh menjadi syariat Nabi Muhammad. Dua ini. Ada tambahan warka'u ma'arok yang ini. Nah, sehingga warka'u ini tidak diartikan kaifiat sholat, karena arti ruku adalah patuh. Warka'u, dan patuhlah kalian, hei Bani Israel, ma'arokin. Lihat orang lain sudah lebih dahulu patuh ya, kalian harus ikut patuh. Nah, arokiin ada yang menunjuk kepada orang-orang Ansor yang menunjukkan kontribusinya kepada muhajirin, menjadi umat-umat Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran. Maka mereka disebut ar-rokiyin. Warka'u, ayo kalian patuh, tunjukkan kepatuhan kalian kepada Al-Quran. Ma'arokin, orang lain sudah duluan tuh menerima Al-Quran. Maksudnya itu ya. Nah, lalu sehingga atamurunan nas, orang lain kamu suruh masuk Islam, kamu kapan? Nah, itu lanjutannya ke situ. Wasta'inu, ternyata sulit melaksanakan ajaran Taurat. Sulit juga melaksanakan ajaran Al-Quran. Di tengah-tengah kesulitan merealisasikan ajaran Taurat, merealisasikan ajaran Quran, wasta'inu, mintalah pertolongan kalian kepada Allah bis sabri, dengan sabar, wassolati, dan tetap menegakkan sholat. Jadi memang syariat Nabi Musa sulit, syariat Nabi Muhammad lebih sulit lagi. Wa innaha, nah ini yang paling bingung nih. Wa innaha, dan sesungguhnya dia, ada yang menerjemahkan dia itu sobar dan salat, ada yang menerjemahkan ha cuma salat. Nah, saya ingin lebih sederhana, ha maksudnya salat. Wa innaha, sholat itulah kabiratun, akan sulit ditegakkan, menjadi urusan besar, illa alal khashiin, kecuali orang yang punya rasa khusyuk, yaitu mampu menghadirkan Allah walaupun Allah tidak terlihat. Itu khusyuk. Siapakah orang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna, lihat nih kata-kata yadunnunya ya. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Walaupun baru berasumsi, yadunnu, walaupun cuma baru berasumsi, itu udah bagus. Berasumsi bakal mati, ya kan, ketika mati kan, punya itu aja udah bagus. Nah, itu namanya alladzina yadunnuna, orang-orang yang memiliki dugaan, asumsi, pemberasa, annahum mulaku rabbihim, bahwa badan deweknya harap mati. Cuma terjemahannya paling rumit sini kononnya ya. Akan bertemu Tuhannya, harap mati maksudnya ya. Dua asumsi bakal mati, itu pasti dia berpotensi khusyuk. Melihat uban, melihat keriput, lihat wong tabrakan, lihat sahabat dekatnya mati di pitan. Oh, itu namanya yadunu. Nah, yadunu saja manfaat, apalagi annahum. Tuh ya. Apalagi wa annahum, baunya wow lebih naik lagi. Wa annahum ilaihi raji'un, apalagi sampai
pada keyakinan annahum memang benar, bukan asumsi, ilaihi rajiun, semua akan kembali pada Allah. Tapi yang annahum sulit lah, ya udahlah, modal ya dunu aja lah, kene mati bersuwe kah di batur kis mati. Menghalangi sulit atau annahum itu yang menghalangi sulit atau? Karena orang Yahudi itu senang kehidupan dunia. Dulu orang Bani Israel itu senang kehidupan dunia. Ini kan lagi cerita Bani Israel. Ya Bani Israel. Nah ini mengulang. Mari kita ingat lagi ayat 40-nya ya. Ayat 40 itu bicara walaupun cuma satu kenikmatan pilih. Dapat Taurat, dapat saum mukjizat Nabi Musa. Nah sekarang kita masuk ke fakta-fakta. Pada waktu mereka dijajah oleh Fir'aun dan mereka menjadi bangsa yang terusir di tengah-tengah ancaman setiap ada populasi baru dibunuh, anak lanang kuat. Wong belum pernah dijajah Belanda sih ya. Nah ini kenikmatan lain. Berarti kenikmatan pertama adalah kenikmatan yang sifatnya dari langit ke bumi, yaitu Taurat segala. Ya Bani Israel, hai Bani Israel, uzkuru, kalau memang kamu sulit mengingat nikmat jenis yang pertama, uzkuru, ingat-ingatlah, berarti jangan coba-coba tidak ingat. Nikmatia satu saja nikmatku, allati an'amtu alaikum, di mana aku pernah beri pada kalian. Apa bentuknya? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Pernah kalian aku putuskan jadi makhluk pilihan, makhluk unggulan. Tuh. Semuanya itu nggak berarti. Contoh, orang Amerika visanya nggak akan berarti menghadapi hisab. Begitu menghadapi hisab, lapor malaikat. Kamu orang mana? Amerika. Sama dengan Bangladesh, sama dengan Brunei. Sehingga perasaan nationnya orang Bani Israel itu menjadi sia-sia. Wattaqu, takutlah kalian, hai Bani Israel, walaupun kalian merasa orang unggul, yauman la tajzi nafsun an nafsin, bahwa keunggulan nation itu tidak memiliki kontribusi pada saat dihisab. La tajzi nafsun an nafsin syai'an, bahwa kalian tidak bisa satu sama lain saling menolong. Sibuk deh, tidak ada kaitan ras. Tolong sih gali pepadan wong kaujon, nggak bisa. Ya, itu percuma. Wala yuqbalu minha syafa'atun, bahkan pada saat itu bentuk-bentuk syafaat tidak bisa diterima. Kenapa itu? Karena dicap kafir. Nah kita selesaikan dulu. Ada 3 hal. Pertama, la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Kalau kafir, gugurlah hubungan kebaikan kita dengan orang lain. Saya pernah nih ngajar para wali. Kalau para wali kafir, gugur nih, aja kafir para wali ini. Karena saya butuh pertolongan para wali. Para wali ini kafir misalnya, maka saya nggak bisa ngambil manfaat dari para wali. Selama kita ini tidak kafir, maka kita terikat dalam tali temali, saling menarik. Ada tali keluarga, rantai keluarga, ada rantai jamaah. Insya Allah saling menarik lah. Itu yang disebut dengan la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Tapi kebangsaan seperti Bani Israel tidak ada kaitan dengan rantai itu. Itu nggak ada. Jadi aja merasa wong hebat najan Bani Israel. Wala yuqbalu minha syafa'atun, peluang syafaat gugur juga karena kafir. Selama kita tidak kafir, peluang syafaat ada. Contoh, anak menolong orang tuanya. Anak ini meninggal pada saat masih PAUD, masih belum balik, mati, maka tabungan. Kalau anak ini pasti di surga. Ternyata orang tuanya juga berpeluang masuk surga, maka ditarik oleh
Anaknya siapa? Tapi kalau kafir gugur nih. Gugur. Wala yuhadu minha adlun. Begitu juga adil, tebusan. Nah, saya kurang paham ya tebusan ini bentuknya kayak apa. Ada yang mengatakan tebusan amal seperti wakaf, tebusan-tebusan besar. Itu surga orang ditebus dengan wakafnya, surga orang ditebus dengan jihad fisabilillahnya. Apa? Kodok juga bisa. Ya. Pokoknya adil itu yang sifatnya menebus surga, yang pasti wakaf itu bisa menebus surga. Kontribusi membangun masjid itu menebus surga. Mas Salim, nah itu Pak Nur Salim tuh lagi bikin masjid, yaitu masjid musafir. Kenapa disebut masjid musafir? Karena masjid melayani orang yang pramuka di Kuarcap Cikulur. Berarti masjid musafir tuh. Tempatnya di Cikulur. Nah, inisiatornya Pak Nur Salim. Wong ini mah di surga kok, di akhirat. Taubat mah di dunia tuh. Ini mah situasi dihisab. Situasi dihisab. Taubat kita mah di dunia sebelum meninggal. Pokoknya ada 3 jenis yang tidak memiliki kaitan dengan kebanggaan nation. Walahum yungsorun. Mereka juga tidak berpotensi ditolong oleh Allah. Ya, padahal dulu bangsa terpilih. Nah, ini yang menarik nih. Saya akan ambil satu aja sebelum kita nutup kajian hari ini. Apakah yang dimaksud dengan nikmati itu? Nikmat-nikmatku itu. Dan bagaimana mengkaitkannya dengan situasi dihisab? Ada orang terpilih menjadi, misalkan dasari anak turunan lurah, kepilih lurah mana? Nah, itu disebut wa anni faddaltukum alal alamin. Memang ada faktanya, ada beberapa rumpun keluarga diberi anugerah oleh Allah. Maka keturunan lurah itu jadi bayi lurah. Apa nyebutekannya? Bibit, bobot, bebet. Mekonon beko. Padahal mau kemampuannya nggak ada, tapi kepilih aja. Nah, itu namanya wa anni faddaltukum. Nah, ketika anugerah Allah ini tidak digunakan untuk nikmat dalam bentuk syukur, maka berubah. Dia menutup peluang syafaat, tuh, menutup peluang adil, menutup peluang apa tadi? Ditolong. Nah, beberapa tafsir nerjemahkannya begini. Saya punya mobil, ada orang minjem buat berobat, nggak saya kasih, nama kufur nikmat. Kekufuran yang menggiring pada kekafiran yang mana? Yaitu orang yang diberi anugerah potensi masyarakat, anak lurah tadi, tidak lalu kufur, maka kekufurannya menggiring pada kekafiran. Itu maksudnya nih. Nah, orang Bani Israel itu diberi anugerah Allah menyelamatkan suatu bangsa menjadi bangsa yang mukmin, malah menjadi bangsa yang kafir. Maka tertutuplah peluang 3 hal dihisab itu. Jadi kekufuran nikmat berpotensi menjadi kekafiran. Itu pada nikmat yang mana? Tingkat kekafiran. Saya nih punya tangannya gini nyolong, baik, namanya kufur nikmat, tapi belum tentu menjadi kafir. Yang menggugurkan 3 hal itu. Nah, kekafiran yang dilakukan Bani Israel adalah keunggulan nationnya tidak digunakan untuk membangun masyarakatnya menerima Taurat, menerima Nabi Musa, menerima Nabi Isa, menerima Injil, dan seterusnya sampai estafeta kepada Nabi
Muhammad, maka kufur nikmatnya itu menjadi kekafiran. Nah, itu penerjemahannya ya. Sampai wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum fi dzalikum bala'um mir rabbikum adi. Tapi kalau punya motor, udah bilang ngaji, belum nyampe pada kekafiran. Itu mah kufur nikmat, dosa-dosa. Tapi dosanya tidak dosa masif, yang menyebabkan runtuhnya 3 peluang ditolong di hisab. Maksudnya itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.